Jumat 27 Mei 2022. Biasanya keadaan rumah masih sama hingga Dian kembali dari sekolah. Namun hari ini berbeda. Sudah ada seseorang yang menunggu Dian di dalam rumah. Hal tak disangka terjadi. Kedua orang itu terlibat dalam percekcokan. Entah apa yang mereka ributkan. Yang pasti keduanya nampak saling menyalahkan. Tidak sampai di situ. Rupanya orang tersebut membawa benda tajam. Dian yang tidak menyangka ada yang benda itu langsung tertusuk dengan pisau karena tidak bisa mengelak. Tidak ingin jejaknya diketahui, orang tersebut langsung membawa mayat Dian ke tempat yang tidak diketahui. Pada malam harinya, Kak, kamu lihat tadi nggak? Atau ada izin gitu kamu? Hah? Adek? Enggak, aku kira Adek udah izin ke ibu. Aduh, tumben adik belum pulang ya? Ya udah sebentar, ayah telepon dulu. Kok suaranya ada dari kamar adik ya? Tumben adik pergi nggak bawa HP, mana kamarnya bau wangi. Adik pergi nggak bawa HP. Ya Allah, adik kemana lagi? Bentar, ibu telepon orang-orang dulu, siapa tahu ada yang lihat adik. Ya udah, aku telepon teman-teman dekat Adek dulu ya. Aku keluar dulu. Ya, ibu udah telepon Walas sama tetangga adik, tapi nggak ada yang angkat, nggak ada yang tahu adik di mana. Aku udah nelpon teman-teman Adek yang suka bareng pulang. Siapa namanya? Si Nina ya? Ya Allah, ya terus gimana? Masa adik hilang? Ya sudah, karena kita kurang informasi, kita tunggu sampai besok. Kalau adik belum pulang juga, baru kita lapor polisi. keesokan harinya, tepat 1 hari Dian tidak kembali. Ibu dan bapak pada akhirnya memutuskan untuk melapor kepada polisi. Kak, adik bangun buruan, ikut ibu sama ayah ke kantor polisi. Adik belum pulang juga nih. Iya, sebentar Bu. Kak, buruan, kamu mau ikut apa enggak sih? Ibu tinggal ya kamu? Iya. Mana sih si kakak, lama banget ya, tahu kan orang lagi buru-buru. Ya sebentar Bu. Lama banget tau kak. Ya. Selamat siang, Pak. Oh, siang. Silakan duduk. Iya. Boleh silakan buka maskernya. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Pak, anak saya Dian, namanya Dian itu hilang kemarin. Jadi belum pulang-pulang. Ada terakhir kapan ya? Maksudnya sebelum pergi gitu. Sebelum pergi dia habis pulang sekolah, tapi nggak nyampe rumah. Nggak ada yang tahu, soalnya sekeluarga itu nggak ada di rumah. Apakah ada informasi atau barang yang bisa mungkin? Oh iya, ada. Ini Pak, HP anak saya. Baik, laporan sudah kami terima. Terima kasih dengan Mbak atas barang buktinya. Ya. Dengan HP ini mungkin kita bisa mempercepat proses penyelidikan. Apabila kami menemukan kayak progres, kami akan segera menghubungi Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Cepetan ya Pak, jangan mau jalan karena ada duitnya aja ya. Baik Bu, kami akan mulai penyelidikannya sekarang. Baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Setelah menerima laporan hilangnya Dian, polisi segera memberikan HP Dian yang pada saat ini menjadi barang bukti sementara kepada tim Inavis untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah ada hal yang mencurigakan di dalam HP tersebut? Saat anggota tim Inavis memeriksa HP milik Dian, ditemukan percakapan antara Dian dengan sahabatnya yang bernama Nina.
Dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa Dian sedang ada masalah dengan ibunya. Lalu pada hari kejadian, Dian pulang sekolah bersama Nina. Melihat hal itu, polisi melapor kepada orang tua Dian untuk meminta Nina datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mendengar hal tersebut, pada sore harinya, Bapak pergi ke sekolah untuk bertemu dengan Nina. Nina dan Dian berada dalam satu sekolah yang sama kurang lebih 5 tahun. Hal tersebut membuat Bapak cukup mudah untuk menemui Nina hari ini. Nina terkejut mendengar bahwa Dian hilang. Tanpa pikir panjang, Nina menyanggupi untuk datang ke kantor polisi besok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selamat siang, terima kasih sudah memenuhi panggilannya. Ini dari saudari Nina kan? Benar, Pak. Baik, saya ada list beberapa pertanyaan. Sudah bersedia kan untuk menjawabnya? Siapa? Baik, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Anda berteman dengan korban? Sudah sekitar 5 tahun ketika saya memasuki SMP. Baik. Apakah Anda sudah tahu keseharian korban seperti apa? Ya, Apakah beberapa hari sebelumnya korban menunjukkan hal-hal aneh? iya Pak. Beberapa hari kebelakangan ini Dian terlihat lebih murung daripada biasanya. Saat saya tanya ternyata memang sedang ada perselisihan dengan ibunya. Menurut informasi dari keluarganya, pada hari kejadian korban terlihat pulang bersama Anda. Apakah ada yang berbeda dari korban saat pulang sekolah? Ada Pak. Dian terlihat ceria, tidak seperti biasanya. Apakah setelah pulang korban memiliki rencana kegiatan lain? Setahu saya tidak Pak. Apakah Anda tahu hubungan korban dengan keluarga orang tuanya? Yang saya tahu kedua orang tua korban memperlakukannya dengan sangat baik, terutama ibunya yang selalu mendukung dan membanggakan Dian. Lalu bagaimana hubungan korban dengan kakaknya? Hubungan mereka baik seperti saudara pada umumnya, tetapi saya kurang mengenal kakak korban secara pribadi karena emang orangnya cenderung pendiam. Baik, terima kasih atas informasinya. Ini sangat membantu kami dalam penyelidikan kasus ini. Baik Pak. Kurangnya informasi membuat polisi dan tim kesulitan dalam menangani kasus ini. Maka diputuskan keesokan harinya polisi dan tim melakukan pengecekan di rumah Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ini dari pihak kepolisian ingin melakukan pengecekan rumah korban. Dan ini rekan saya yang ingin melakukan pengecekan. Apakah Bapak izinkan? Iya, baik. Silakan masuk dulu Pak. Sebentar ya Pak, Silakan. dulu. Iya. Apakah saya boleh? Iya, silakan Pak. Iya. Karena kekurangannya informasi, kita masih butuh melakukan investigasi, jadi biar jelas saja informasi. Oh ya udah Pak, nanti di kamar tuh ya. Iya. Nah, berarti itu terus ngapain itu? Ngecek barang-barang saya, apakah ada sesuatu dan lain. Oh ya udah, ya.
Silakan Pak, Bu, diminum dulu. Ya, silakan Pak, diminum. Iya Pak, iya Pak. Pak, mohon maaf untuk mempercepat waktu, apa bisa dimulai sekarang penyelidikannya? Udah tolong diantar. Ayo, Makan, silakan lebih ya ikut saya. Silakan masuk, Bu. Makasih Bu. Iya, saya tinggal dulu ya. Makasih Bu. Iya. Baunya? Udah pakai ininya. Udah aneh sih, bener deh. Cari gimana sih? Hah? Cari yang barang yang mencurigakan dulu sih, belum tahu mungkin. Punya di sebelah sini ya. Coba cari yang parfumnya dulu deh. Oke, gue cari sebelah sini. Tapi itu udah parfum sih. Coba samain yang beda. Beda. Nyengatan yang bau kamar tadi. Tapi kalau nggak mau dia harus di sini ada. Enggak. Ini tuh pemakaian yang banyak itu nggak sih, makanya nyengat banget kan. Coba nutupin sesuatu. Iya, enggak, bukan buat baju pergi. Udah bau-bau juga deh. Ya tapi di sini kan udah ada deh. Coba ini ada 2 plastik, siapa tahu di sini. Ada parfum ku buka. Coba cium. Salah nggak? Oh iya deh. Sama kan? Ini banyak. Sisa Pemakaian. tinggal sisa dikit itu sih. Gue cepet. Mau dicari barang bukti. Ya udah. Oh, ambil zipper. Nanti di label ya. Ya. Ini kita cari lagi gak sih? Siapa tahu masih ada. Cara barangnya di lain. Kita cari lagi ya. Ya. Oke. Sini buka ya. Kai. Apa? Ini darah gak sih? Lihat. Enggak. Ini bisa disamain nggak? Darah gak sih? Coba di Kita bawa ya. alkohol. Kalau bisa di swab berarti bisa kok. Iya. Alkohol. Nanti langsung di swab dulu. Iya. Udah ada itu. Gua ambil kecil nih. Ada. Atan batu. Ambil sih. Bisa nih darah tuh. Masukin barang bukti. Iya, barang bukti kedua. Berarti kita dapat 2. Tambah nggak? Tambah. Iya. Ini barang. Tapi kita kirim ke tim forensik aja. Iya, langsung. Berarti ada 2 barang yang kita kirim atau 2. Oke. Langsung kan. Oke, kita sudah Langsung kita ke luar ya. Iya, kita laporan ke hasil. komandan. Dan lapor kami menemukan 2 tambahan barang bukti. Ya Allah Bu, itu apa? Ini sampel darah yang kami temukan di balik sofa, dan ini minyak wangi kosong yang ditimbun di tong sampah. Itu di kamar saya Bu. Iya, dua-duanya lokasinya kayak tersembunyi gitu dia. Ditutupi sesuatu. Oke, dengan barang bukti tambahan ini mungkin kita langsung saja kita kirim ke tim forensik dan mungkin aja kita dapat clue siapa di balik pembunuhan atau kasus lainnya ini. Ya betul, baik Pak. Baik.
Nanti saya kirimkan ke tim forensik. Baik, Kak, Bu. Karena kami masih butuh informasi, kami akan menanyakan di masyarakat sekitar untuk menambahkan barang bukti. Baik Pak, kami izin pamit ya Bu. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk silakan. melakukan pengecekan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Selesai melakukan pengecekan, polisi dan tim memutuskan untuk bertanya ke warga sekitar terkait aktivitas di sekitar rumah pada hari kejadian. Selamat siang Bu, maaf mengganggu waktunya. Kami dari pihak kepolisian, nama saya Ambar, ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk investigasi terkait kasusnya hilangnya putri Bapak Rudi yang bernama Dian. Menurut informasi, sudah 3 hari saudari Dian tidak pulang ke rumah. Astagfirullah, saya benar Pak. Walah, malah saya baru tahu dari sampean Pak. Siapa? Ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih setelah bersedia. Sebelumnya ini dengan ibu siapa ya? Walah, lali aku Pak. Kenalin, saya Bu Broto. Tapi kalau Bapak mau panggil saya, ya gak apa-apa. Ini Ya. bercanda Pak. Si Ibu bisa aja ya. Saya lanjut ya. Bu, apakah 3 hari lalu Ibu melihat aktivitas di sekitar rumah korban? Lebih tepatnya pada sore hari. Kalau Dian sih saya orang lihat Pak. Justru 3 hari yang lalu saya lihatnya Mas Davin kayak lagi di depan pintu gitu Pak. Udah sih itu aja. Untuk perginya apakah Ibu tahu kemana? Saya ngelihat Mas Davin sih di perempatan jalan sana Pak. Udah itu aja sih yang saya lihat. Habis itu saya orang lihat meneng. Baik Bu Broto, terima kasih sudah membagi informasi kepada kami. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Walah. Oh, jangan lupa mampir lagi ya. Iya Bu, kapan-kapan ya. Dadah. Tadi saya sudah menanyakan ke tetangga sebelah. Saya tadi nanya kayak keberadaannya Davin mana, kata terakhir juga di perempatan situ sih, tapi sekarang tidak tahu itu di depan sih ada di situ. Apa mau kita kesana aja? Iya, Siapa siapa tahu tahu. nemuin barang bukti tambahan. Atau ada orang yang bisa ditanya? Langsung aja sudah. Iya deh, silakan Pak. Setelah mendapat informasi dari Bu Broto, polisi dan tim kembali melanjutkan pencarian ke perempatan yang dimaksud. Di sana, polisi bertemu dengan petugas kebersihan. Menurut informasi, Davin, yaitu kakak Dian, pergi ke arah semak-semak. Setelah itu, mereka tidak melihat lagi kemana arah Davin pergi. Tidak mau kehilangan waktu, polisi dan tim segera menuju semak-semak yang dimaksud. Pembagian tugas dilakukan, tim melakukan pencarian secara terpisah untuk menghemat waktu. Setelah mencari cukup lama, akhirnya tim menemukan pisau yang berada di semak-semak. Pisau tersebut memiliki jejak darah di sekitarnya. Lalu tim memutuskan untuk menyudahi pencarian hari ini, melihat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Hasil penemuan hari ini kemudian akan diserahkan kepada tim Inavis lainnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sambil menunggu hasil dari barang bukti, polisi menghubungi keluarga korban untuk menanyakan keberadaan Davin. Namun, menurut informasi keluarga, Davin tidak kembali ke rumah di hari yang sama saat melaporkan kejadian hilangnya Dian. Tidak ada langkah lain, akhirnya polisi dan tim memasang poster hilangnya Davin di lokasi yang memungkinkan. Tugas mulu. Banyak banget nih tugasnya. Sejarah, matematika, PKN lagi banyak banget. Hah? Dicari hidup atau mati
Davin. Loh, ini bukannya tetangga baru yang di kosan gua nih? Iya benar nih. Kemarin gua papasan nih sama dia nih. Iya benar. Tetangga baru gua ini mah. Oh ternyata dia lagi dicari sama polisi. Ini gua telepon aja kali ya. Telepon dah. Laporin. Berapa nomornya? Halo Pak, selamat siang. Dengan Bella Pak. 2 hari kemudian, bertepatan dengan keluarnya hasil dari barang bukti, salah satu tetangga kos Davin yang bernama Bella melaporkan terkait lokasi Davin saat ini. Bella mengatakan bahwa Davin baru saja pindah ke kosnya beberapa hari lalu. Mendengar informasi itu, polisi dan tim segera menuju lokasi Davin untuk melakukan penangkapan. Hasil dari pemeriksaan barang bukti yaitu menetapkan Davin sebagai pelaku dari pembunuhan kasus Dian. Pada akhirnya, Davin mengakui tindakannya. Motif Davin melakukan hal tersebut karena ia cemburu dengan sikap kedua orang tuanya terhadap ia dengan Dian yang berbeda. Davin dikenakan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP. Kemudian, untuk sanksi hukum pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Jenazah Dian ditemukan dengan bantuan informasi dari Davin sendiri. Maka, dengan adanya kasus ini, kita bisa mengambil pembelajaran bahwa orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya dan juga jangan bertindak gegabah dalam menghadapi suatu masalah dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Rumah apakah Bapak Raja. Apaan sih?